Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan. Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengijabah hajat-hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97 ada 5 syarat yang harus kita lakukan ketika kita berdoa supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama dalam segi makanan. Makanan dan minuman itu yang kita makan harus halal. Dan termasuk pakaian juga harus halal yang kita pakai dalam waktu berdoa. Dan untuk yang kedua yaitu meyakinkan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang ketiga, hatinya harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang nomor 4 yaitu isi-isi permintaan doanya tidak boleh berbentuk maksiat atau berbentuk dosa. Dan untuk yang kelima yaitu isi-isi doanya harus perkara yang mungkin. Jadi perkara yang tidak mustahil. Itulah 5 syarat ketika kita berdoa supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun adab atau tata krama dalam berdoa yaitu ada 7. Yang pertama yaitu memelihara waktu ijabah. Jadi seperti contohnya waktu sepertiga malam seperti itu, waktu di antara 2 khutbah Jum'ah seperti itu. Dan untuk yang kedua, berwudu dan sholat sebelum meminta atau berdoa, dan harus menghadap ke kiblat. Itu yang nomor 2. Dan untuk yang nomor 3 yaitu harus mengangkatkan kedua tangan. Itu adabnya seperti itu, ketika kita berdoa harus kita mengangkat kedua tangan. Itu salah satu tata krama atau adab dalam berdoa. Kemudian yang nomor 4, melakukan sholat sunnah taubah. Dan untuk yang kelima harus ikhlas. Dan untuk yang nomor 6 yaitu sebelum berdoa diawali dengan membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Kemudian baru kita berdoa atau meminta hajat-hajat kita. Dan kemudian diakhiri dengan bacaan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk yang nomor terakhir yaitu kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat-syarat berdoa dan adab berdoa yang ada di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan supaya hajat-hajat Anda, hajat kecil ataupun hajat besar segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan wasilah amalan yang akan kami bagikan pada kesempatan kali ini. Jadi amalan ini nanti cukup diamalkan setelah sholat 5 waktu secara istiqomah. Amalan ini diambil dari kitab Sulamul Futuhat. Bagi para pemirsa yang mempunyai hajat, ingin menjual tanahnya, menjual rumahnya supaya cepat laku dan mendapatkan harga yang sesuai yang diharap-harapkan, maka Anda bisa mengamalkan amalan ini secara istiqomah. Untuk tata cara mengamalkan amalan ini yaitu setelah sholat fardu atau sholat 5 waktu, pertama Anda khususkan Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, seperti contoh ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiram syai'ulillahi lahumul fatihah. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, khususkan hajat-hajat Anda, kemudian bacakan Al-Fatihah sebanyak 20 kali. Seperti contoh, khususon semoga tanah atau rumah saya segera laku terjual dengan harga yang sesuai yang diharapkan. Lahumul Fatihah. Kemudian Anda membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali. Amalan ini diamalkan secara rutin setelah sholat 5 waktu. Bagi yang mengamalkan amalan ini, saya doakan semoga hajat-hajat Anda segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sedang menjual tanahnya atau rumahnya supaya segera laku, cepat laku dengan harga yang sesuai dengan wasilah atau lantaran amalan ini. Bagi yang ingin mengamalkan, silahkan izin terlebih dahulu dengan cara menulis lafadz qabiltu pada kolom komentar sebagai sambung sanad dalam mengamalkan sebuah amalan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.